Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe ya. Karena dukungan kamu akan sangat berarti untuk Sora. Hari ini kita akan memulai pembacaannya ya dengan sebuah tema, oke, yang batinnya meraung inginkan kamu segera kembali. Wow, ada seseorang yang batinnya meraung-raung ya. Dia sebenarnya kepingin banget kamu segera kembali ke dalam kehidupannya. Jadi ada rasa kehilangan mungkin yang dalam dari dia. Siapakah orang ini dan bagaimana ceritanya? Semoga hal ini segera resonate sama kamu. Ya, kita mulai dulu siapa sih sebenarnya orang ini. Oke. Orang ini adalah seseorang yang pastinya dari masa lalu kamu ya. Oke, nah orang ini bisa saja adalah ternyata orang yang tidak kamu duga-duga dan tidak kamu sangka-sangka. Ternyata batinnya itu meraung-raung pingin bertemu kamu, pingin komunikasi sama kamu, pingin kembali kepada kamu. Karena dia ada energi dari tentang kembalinya seseorang dari masa lalu, ya, dan tidak terduga-duga, ya. Nah, orang ini juga adalah seseorang yang bisa saja seseorang yang lebih tua dari kamu secara umur atau dari secara pemikiran, ya. Jadi adanya sparking kembali dari masa lalu, ya. Orang ini adalah seseorang yang dulu pernah punya hubungan yang tersembunyi sama kamu ada, tapi kalau soal menangkap di sini lebih kepada banyak yang dia sembunyikan. Ya, orang ini penuh banyak yang disembunyikan, keterbukaan, ya, dan banyak sekali yang berusaha untuk menolak perasaan dia sebenarnya sendiri ke kamu. Oke, kita mau lihat yang berikutnya. Orang ini itu orang yang suka banget beraktivitas di luar ruangan, ya. Kalau yang surat di sini lebih banyak pingin aktivitas di ruangan, dan orang yang sebenarnya mudah untuk adaptasi. Ya, cuman ada sisi di sini kepasrahan. Jadi kalau ada apa-apa, memang dia cenderung seperti tidak begitu mengindahkan hal-hal terjadi sama hidupnya. Jadi lebih kepada ya udahlah mengalir aja begitu. Jadi kadang-kadang bisa ikhlas gitu ya. Tapi di satu sisi jadi pasrah yang terkesan kadang-kadang kurang usaha. Ya, nah orang ini ya itu sebenarnya adalah orang yang memang tipenya diam, tapi cenderung lebih banyak observasi untuk lebih banyak melihat dengan lebih mendalam, ya. Dan orangnya tipenya kalau sedang fokus sama suatu hal, dia akan fokusnya ke sana, ya. Jadi hubungan sama kamu pun bisa saja dia sedang fokus hal yang lain pada saat itu, sehingga dia tidak bisa membagi fokusnya dia. Ya, itu yang Surah lihat. Jadi kekurangan kelebihannya dia mungkin dia detail, tapi kekurangannya kadang-kadang bisa menjadi terlalu fokus dan kurang usaha ya. Orang ini memang tipe yang tertutup. Sering sekali banyak sekali hal-hal yang tidak dia katakan atau tidak dia ungkapkan ya. Jadi bahasa cintanya lebih kepada mungkin melalui physical touch gitu loh ya, tidak banyak bicara, atau ada juga mungkin yang memberi dan sebagainya, quality time dan sebagainya. Oke. Kita mau lanjutkan lagi. Siapa yang sebenarnya hatinya meraung kehilangan kamu? Mungkin akan terungkap juga ya halangan-halangan apa yang mungkin membuat kalian kepergian kamu. Orang ini adalah seseorang yang punya ikatan yang cukup kuat sama kamu. Bisa saja dia adalah suami, mantan calon suami, mantan tunangan. Ada beberapa yang Sora lihat di sini ikatannya cukup kuat. Ya. Dan di sini kalau Sora lihat di sini, orang ini itu pingin banget mengatur segala sesuatunya, ya. Orang ini itu pingin mengatur segala sesuatunya, ya, dan pingin banget berhasil dalam banyak hal, ya. Orang ini tuh punya motivasi yang besar untuk berhasil di dalam hidupnya dia, ya. Dan di sini juga terlihat bahwa orang ini itu berusaha untuk membereskan hal-hal yang gak baik dalam hidupnya sebelumnya. Jadi sebenarnya orang ini pun dalam periode yang masih healing gitu. Nah, jadi ketika dia banyak hal yang mungkin sepertinya dia tidak ucapkan atau dia tidak katakan, sebenarnya ada hal-hal juga yang
dia masih merasa bahwa aku mesti pemberesan dengan diri aku sendiri, gitu ya. Banyak pemberesan tuh yang dia merasa aku perlu beresin nih gitu di dalam hidup aku, gitu. Terus kita mau lihat, jadi sebenarnya masalah apa yang mungkin bisa jadi garis besar dari isu dalam hubungan ini? Pasti kan ada isunya ya. Child. Artinya ini bisa menjadi sebuah pengertian banyak sekali perspektif dalam sebuah kartu. Tapi seorang menangkap di sini, dari awal kejelasan hubungan ini itu memang sudah dipertanyakan. Kejelasan hubungan, ya. Itu satu. Dan di sini ada sisi inner child dia, sisi anak-anak di dalam diri dia itu yang memang belum dipulihkan, sehingga mungkin masih banyak kekecewaan, trauma, emosi-emosi negatif yang tanpa sadar memblocking hubungan kalian. Bisa saja trust issue, bisa saja takut diabaikan, kurang bertanggung jawab, manja tapi egois. Anak-anak kan kadang gitu ya, nggak mikirin, cuma mikirin diri mereka sendiri, namanya anak-anak. Dan begitu banyak dari awal itu sudah terlalu banyak sekali masalah-masalah yang merintangi, ya. Tapi di sini untuk third party situation, salah satu kendalanya adalah masalah anak. Ya, jadi kalau kamu terlibat dalam hubungan third party situation, ya penghalangnya karena dia sudah punya anak. Selain daripada itu, ada sikap dirinya yang sangat amat mungkin keras, susah berubah, masalahnya itu lagi, terlalu banyak penghalang, juga jurang pemisah di antara kalian juga ada. Mungkin bisa saja perbedaan keyakinan, bisa saja perbedaan keuangan, kondisi finansial, kondisi latar belakang. Ada jurang yang tinggi itu juga bisa. Dan adanya perempuan lain. Jadi ini semakin kuat menandakan bahwa ini bisa saja third party situation. Dia mungkin punya pasangan sah, atau mungkin saja dia menghadirkan orang ketiga. Under the deck-nya ada anchor dan ada gentleman. Artinya, ini juga ngomongin soal kepastian, keteguhan daripada seorang divine maskulin. Artinya, di sini masih banyak kelabilan. Ya, masalahnya adalah dia juga masih bingung mau menentukan sama siapa. Ada labil-labil di sana, ya, yang dia akhirnya tidak bisa menjadi seseorang yang tegas, gentleman dan gentlewati seperti apa yang kamu inginkan atau yang kamu mauin, gitu. Paham ya? Di sini ada under the deck-nya adalah kestabilan seorang pria atau seorang divine maskulin. Terus kenapa sekarang dia jadinya meraung-raung hatinya menginginkan keberadaan kamu? Kita mau lihat kenapa dia meraung-raung menginginkan kamu hadir kembali. Orang ini itu masih sebenarnya mau tahu soal kamu, masih kepo soal kamu, masih merhatiin kamu, masih stalking kamu. Artinya sebenarnya dia itu belum bisa let go kamu. Dia masih mantauin kamu. Masih ada keinginan dia untuk masih mau tahu segala-galanya soal kamu. Kamu diawasi. Ya. Dan energi feminim dari kamu, energi cinta kasih dari kamu, energi sayang dari kamu, energi kamu yang besar itu masih menarik dia. Karena surat di sini banyak dari kamu yang nonton divine feminim, mereka divine maskulin ya. Ingat, kalau nggak dapat bentuk, dapat sifatnya, itu yang masih tertarik ke dalam hatinya mereka dan pikirannya mereka. Selain daripada itu, orang ini itu menyadari bahwa ya, banyak dari mereka yang akhirnya berusaha untuk pelarian. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini banyak yang merasa mencari pelarian keluar, berusaha bersenang-senang, tapi tidak bisa membohongi hati dan perasaan kalau masih terikat sama kamu. Di sini dia mulai banyak keraguan. Dia mulai merasa dia nggak yakin sama perasaan dan hatinya sendiri. Ada kebingungan, ada ketakutan, ada kekhawatiran karena berada dalam situasi yang tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat. Gitu. Dia merasa kayak dia tidak yakin gitu loh dengan hati dan perasaan dia sendiri. Dan di sini ada perasaan sebenarnya kehilangan yang mendalam, yang sebenarnya dia merasa tanpa sadar dia merasa dirinya dia tertolak karena kamu banyak yang sudah menghindar dari orang ini. Gitu. Jadi akhirnya banyak melakukan pelarian, tapi dia juga nggak yakin apakah pelarian itu juga bisa bekerja karena seperti tidak berfungsi.
Di satu sisi dia juga masih sangat tertarik terhadap energi bagaimana kamu bisa menurturing dia, masih ada hasrat dari dalam diri dia yang sangat besar ke kamu. Ada energi kerinduan akan rasa sayang kamu, energi kerinduan akan rasa cinta kamu, gitu loh ya. Dan sebenarnya dia pengen menginginkan sekali kehadiran kamu. Kehadiran kamu itu sebenarnya bisa menjadi seseorang yang sangat berarti buat dia. Banyak dari kalian yang memang menjadi sesuatu keberkahan buat dia secara materi atau membawa keberuntungannya. Dan dia merasa seperti sekarang tanpa kamu. Dia seperti merasa arah dia itu bingung mau kemana. Dia seperti bingung harus gimana dan mau ngapain. Seperti hati dia itu seperti, apa ya, Sora bilangnya ya, selalu tertuju balik lagi ke kamu. Yang hatinya meraung, menginginkan kehadiran kamu kembali. Hatinya itu menginginkan kamu akan bersama-sama dengan dia lagi. Berarti hatinya meraung karena menginginkan memang harus kalian sama-sama. Dia belum siap ditinggal. Kamu menjadi orang yang paling dekat sama dia, melebihi dari yang lainnya. Ya, jadi artinya, mungkin saja dia merasa kamu paling spesial dibanding yang lain. Dan dia tahu bahwa segala yang terjadi sekarang, ke situasi yang gak kondusif, keadaan yang begini, ya itu adalah kesalahan dia. Mungkin dia tidak jujur sama kamu kalau dia sudah punya pasangan. Mungkin dia yang gak cukup setia menghadirkan orang ketiga. Mungkin juga sikap dia yang labil itu, dia menyadari gitu loh, bahwa ini semua kesalahan dia. Dan dia merasa kehilangan dirinya sendiri. Orang ini aja bingung sama dirinya sendiri gitu loh. Aku mau apa, aku kudu gimana gitu loh. Karena Sora bilang hilang arah. Dan orang ini menyadari bahwa aku memang butuh untuk healing diri aku sendiri. Apa sih yang aku mau? Apa sih yang aku inginkan? Dan menyadari bahwa aku pada akhirnya harus memilih, itu membuat dia itu sebenarnya hancur. Apalagi untuk dia yang third party situation ya, yang kamu orang ketiga, ya itu hancur dia. Karena di antara pilihan anaknya, keluarganya, atau kamu. Dan di satu sisi ada beberapa, tidak semua ya, yang dia merasakan bahwa mungkin kamu punya yang lain. Ada kemungkinan dari kalian beberapa, tidak semua, punya yang lain, dan dia tidak ingin dia ditigakan gitu loh ibaratnya. Ya. Dan sebenarnya kenapa hatinya meraung? Karena sebenarnya kamu tidak pernah tahu bahwa betapa sangat sulit untuk dia melepaskan kamu pergi itu bukan perkara mudah dan perkara gampang. Dan ada energi penyesalan. Kalau seharusnya aku bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik. Harusnya aku nggak begini loh ke kamu. Dan meskipun kalian berjauhan, dia merasa masih ada energi keterikatan di antara kalian yang sangat kuat. Jadi kombinasi kerinduan ada, perasaan bersalah ada, mengalami susah untuk let go kamu ada. Dan dia merasa ada diri dia tuh yang kekanak-kanakan sekali ya. Tuyangnya di sini bukan berarti harus muda. Akhirnya kekanak-kanakan mengambil keputusan yang kurang bijaksana. Dan sebenarnya dekat sama kamu membuat dia sangat merasa nyaman. Oke. Kita mau coba lihat dari kamunya gimana. Sora akan ambil satu kartu aja mungkin ya. Dari kamunya gimana? Kamu merasa bahwa kamu banyak dimanipulasi sama orang ini. Kamu merasa bahwa ini sudah hubungan yang gak sehat, ya, banyak manipulatif, dan kamu merasa kamu jadi akhirnya gak sehat gitu loh. Seperti kecanduan sama dia, walaupun kamu tahu hubungan ini gak jelas arahnya mau kemana. Ya. Dan kamu merasa bahwa kamu butuh hubungan yang jelas arahnya, jelas strukturnya, jelas nanti mau gimana-gimananya. Itu yang Sora lihat. Oke. Kedepannya apa yang akan dia lakukan? Ship. House. Tuh. Di sini ada satu keinginan dia, walaupun tidak dalam waktu dekat ini ya. Sora melihatnya ship itu masih panjang ya. Dia ingin kembali bisa dekat sama kamu. Ya, kalau yang Sora lihat, ingin bisa dekat lagi sama kamu.
ya. Walaupun pada akhirnya ujung-ujungnya perjalanan ini, Sora lihat ya, tetap saja ujungnya adalah menemukan yang namanya kesendirian. Artinya apa? Meskipun pada akhirnya dia mau kembali sama kamu, cuma bisa dekat sementara. Nah, ujungnya tetap lagi akan berpisah jalan. Ujungnya akan tetap kepada keputusan yang awal bahwa kegalauan ini akan terulang lagi, di mana dia tidak bisa mengambil sebuah keputusan. Itu yang Sora lihat. Ya. Jadi, kalaupun dia datang lagi ke kamu, melewati berbagai proses dan sebagainya, bisa dekat lagi bisa, kalau ditanya gitu loh. Tapi penetapan dia buat selamanya lagi sama kamu dan kestabilan yang kamu inginkan, Sora melihat di ujung itu nggak bisa. Tetap aja dia bercabang lagi, tetap aja dia bingung lagi, tetap aja pendirian dia pun akhirnya tidak bisa benar-benar memutuskan gitu. Kalau kamu berharapnya, Sora akan straight ngomong, kalau kamu berharapnya dia meninggalkan pasangan dia demi kamu untuk third party situation, itu sulit gitu loh. Kalau kamu mengharapkan dianya dalam tanda kutip yang suka menduakan itu bisa bertobat, masih sering oleng gitu ya. Kudu gimana? Hati-hati terhadap ilusi. Apa yang ditampilkan, apa yang kelihatannya baik dan sebagainya, itu semua hanya ilusi. Artinya, mungkin saja akan ada short time happiness di sana, tapi bukan untuk jangka panjang. Yang ada itu hanyalah sebuah ilusi semata, seperti kamu memakai kacamata. Selama kamu pakai kacamata itu, ya kelihatannya semua bagus, semua baik. Tapi itu ilusi. Terhadap sesuatu masa depan, nggak ada kejelasan masa depannya. Tuh. Akhirnya cuma jadi nambahin memori doang. Kalau kamu cuma mau nambahin memori, ya, kalau cuma untuk membangun kenangan, terus nanti rela untuk let go, ya sudah, silakan jalan. Tapi kalau kamu mencari sesuatu yang untuk stabil, untuk selamanya, untuk sesuatu jangka panjang, Sora cuma bisa bilang dari kartunya Sora, kemungkinannya ini jadi sesuatu yang nggak jangka panjang gitu. Terus Kak Sora buat apa dong kalau kayak gitu aku nonton ini? Buat kamu tahu, buat kamu paham, buat kamu jadi punya bahan pertimbangan gitu loh. Ya, kalau dia balik, kalau kamu udah tahu ini bukan untuk jangka panjang, apa masih mau? Kalau memang masih mau, silahkan diterima, tapi jangan ngomel-ngomel dan ngedumel dan menangis dan bla 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 di kemudian hari, gitu ya. Terimalah bahwa memang ini ya akan seperti itu pada akhirnya, sakitnya. Tapi kalau memang kamu pun nggak mau, kamu sudah tahu bahwa apa yang kamu tukarkan hanyalah sebagai sesuatu yang tidak permanen, ilusi sementara. Iya kan? Tuh. Hanya untuk having fun. Kalau kamu mau membayar memori itu dengan waktu kamu, tenaga kamu, ya silakan aja. Tapi kalau kamu nggak mau, kamu sudah tahu sebenarnya harus ngapain. Gitu loh. Dia tidak akan bergerak dalam waktu dekat ini kalau Sora lihat. Ya, tapi pergerakan jelas terlihat akan mungkin terjadi. Ya, itu yang bisa Sora bilang. Jadi ya, kamu pinter-pinter lah gitu. Apakah waktumu, tenagamu, hatimu bisa kamu relakan untuk menukar dengan sebuah memori dan kenangan doang yang tidak untuk jangka panjang? Atau kamu mau bijak memilih kepada siapa kamu memberikan waktu dan hati dan tenaga kamu? Kalau Sora di sini kebingungannya kenceng sekali. Energi tidak bisa panjang, walaupun memang dia sangat menginginkan kamu ya. Kita mau lihat ya, kenapa dia sangat menginginkan kamu. Sora tambahin satu. Kenapa dia sangat menginginkan kamu? Ada ikatan memang secara jiwa. Ikatan secara jiwa, ada kerinduan yang sangat besar, tapi tidak membuat dia bisa memberikan kepastian. Ya. Perasaan dia itu masih tidak bisa stabil. Jadi ini hanya dipenuhi oleh hasrat, oleh hawa nafsu. Jadi gini loh, perasaan sama komitmen itu ada dua hal yang berbeda. Komitmen dan kepastian dan perasaan itu adalah hal-hal yang berbeda. Secara perasaan memang ada chemistry sama kamu, tapi kepastian hubungan dan kestabilan hubungan itu tidak bisa terjadi di sini yang Sora lihat. Sora baru mau ngambil astrologi langsung keluar di sini. Under the deck-nya ada Pisces, Cancer, Scorpio, ini yang mendominasi. Hubungan ini memang dipenuhi sama hasad-hasad, chemistry-nya kuat sih, tapi nggak cukup kuat untuk yang namanya chemistry perasaan ya, bukan chemistry komitmen yang stabil ya, paham ya? Oke. Sora nggak akan bilang waktunya kapan.
karena ada cukup waktu yang harus dipikirkan ya. Di sini ada memang waktu yang mungkin kelihatan, ada astrologi juga di sini. Kita coba lihat ya 3 kartu ya. Ada hari Selasa tanggal 3. Ini bisa juga tanggal ulang tahun, tanggal jadian. Ada Aquarius tanggal 11. Aquarius tanggal 11 minggu atau 11 bulan lagi. 7 hari lagi atau 7 minggu lagi. Ada 1 atau 1 hari atau 1 minggu lagi. Jadi zodiak yang kuat itu Cancer, Scorpio, Pisces, sama ada Aquarius. 4 zodiak ini yang cukup dominan. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Teman-teman, kalau nggak ada pun di sini alfabetnya, nggak ada di sini zodiaknya, astrologinya, itu tetap kemungkinan ada keluar. Paham ya? Hanya gitu loh ya. Namanya kartu itu kan nggak mungkin dikeluarkan 12-12-nya. Paham nggak? Dicocokin lagi sama kondisinya dari awal. Kalau kamu nonton ini dan udah ngerasa cocok, itu saja sudah pertanda sebenarnya ya. Sebelum kita ke alfabet, Sora pingin promosi. Jangan lupa untuk teman-teman yang divine maskulin, yang merasa kurang maco, kurang tegas, kurang berani, membawa keberuntungan dalam kerjaan, silahkan beli yang Lion. Ini adalah di carving dengan gambar singa. Harganya 200.000. Ini dari magnet ya, dan ini dari kulit. Ini membawa energi seorang laki-laki lebih jantan, lebih keluar. Sora sudah sampai bosan ditanyain, please tolong jangan nanya lagi, Kak Sora, aku perempuan boleh pakai apa enggak? Kalau kamu mau pakai silahkan. Tapi ini buat cowok. Sora tegaskan lagi, ini buat cowok. Kita didesain dengan semua masing-masing ada fungsinya. Perempuan jadi perempuan, laki-laki jadi laki-laki. Kalau kamu mau pakai ini, nanti kamu jadi energinya jadi gahar dan jadi maco. Dan kalau kamu jadi gahar dan jadi maco, silahkan. Kadang-kadang kebanyakan cowok-cowok itu nggak suka malah deket-deket sama kamu karena kamu mengintimidasi mereka. Bayangkan perempuan bukan fungsinya tapi punya energi itu. Tapi kalau kamu mau silahkan, tapi Sora tidak menerima ditukar atau dikembalikan. Ya, dan Sora tidak akan menjawab lagi pertanyaan itu. Silahkan kamu nonton video ini. Ya, jangan di skip dong kalau Sora lagi jelasin. Jadi kamu paham apa yang kamu beli ya. Ini 200.000 untuk teman-teman yang cowok. Teman-teman yang cewek Sora sudah sediakan 2. Ini adalah kupu-kupu ya. Oke. Butterfly Soul Bracelet ya, kupu-kupu lambang reformasi jiwa untuk energi negatif, untuk kamu yang sering mungkin kecewa dan marah dan sebagainya. Ini adalah membantu energi positif untuk lebih tenang karena ini batunya rose quartz. Jadi udah pasti energi cinta kasih terhubung dengan cakra hati. Ini 165.000 ya. Semua gelang dan kalung Sora program dengan energi healing yang Sora kerjakan sendiri. Sora juga belajar, Sora juga punya guru, ada jalur energi yang jelas ya. Sora bukan dukun, jadi bukan dimasukin kodam, jin, susuk, pesugihan gitu, bukan ya. Tolong lupakan hal itu kalau kamu berharap ada di barang Sora, karena barang Sora bukan susuk. Energi positif yang keluar adalah dari dirimu sendiri. Kita murnikan dirimu sendiri. Kamu tahu nggak, kita semua adalah sumber dari cahaya, yaitu sumber dari Tuhan kita. Di setiap keyakinan agama apapun, kita adalah bagian dari ketuhanan itu sendiri. Ya. Nah, jadi bagaimana mungkin kita bagian dari cahaya dan kita bagian dari Tuhan kalau energi kita nggak bisa positif? Paham nggak? Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi ada bagian dari dalam Tuhan di dalam diri kita. Itu yang Sora tahu di kepercayaan apapun. Ya, jadi yang ini untuk membersihkan energi trauma ya, kekecewaan. Ini lucu, dia kalau digoyangin serpihan rose quartz-nya akan goyang. Batu rose quartz itu memang batu cinta kasih ya, berisi energi dari mineral alam, terkoneksi sama cakra hati kamu ya. Untuk trauma, kekecewaan yang sering berulang-ulang. Kenapa nggak Sora pakai di sini? Karena kan Sora mau tunjukin kalau Sora pakai gimana nunjukinnya di meja. Semua ada di Instagram dan ada di kolom community, jelas di sana keterangannya. Please budayakan membaca dan melihat. Kamu yang mau pakai, kamu yang mau beli barang, uang kamu. Sora nggak beli jualan kucing dalam karung. Aku nggak suka jualan kucing dalam karung. Ini harganya 195.000, 165.000, 200.000. Akan ada waktunya barang ini bisa saja habis, gitu loh. Jadi Sora nggak tahu jualan ini sampai kapan. Ya, dan bisa juga suatu hari mungkin saja barangnya habis, gitu loh. Paham ya? Kan namanya barang ada stoknya, gitu. Jadi jangan sampai nggak dapet nanti nyesel.
Murah bukan berarti murahan. Kamu kalau nabung, Sora rasa harga segitu masih mungkin dibelilah pelan-pelan ya. Sora juga nggak bilang itu yang, oh ini Sora ngecilin, oh enggak. Cuman kalau puasa Starbucks 5 gelas juga kebeli kok. Ya. Buat teman-teman yang di luar negeri, kalau kamu mau beli, silahkan. Tapi Sora jujur tidak bisa tanggung jawab kalau ada apa-apa, barang hilang dan segala macam. Kamu mesti urus sendiri ke ekspedisinya. Karena ekspedisi itu sangat rumit. Apalagi kalau sampai ke luar negeri, kalau barangnya hilang, itu yang Sora khawatirkan. Ya, jadi kalau kamu mau tanggung jawab sendiri, kalau ada apa-apa, silahkan. Karena ekspedisi itu Sora cukup sakit kepala. Berapa kali ada kejadian. Ya, dan aku timnya masih kecil. Aku cuma dibantu adik aku. Dan kamu tahu jualan kayak gini, aku sebenarnya lebih kepada nolong kamu. Ya, untungnya berapa kamu pasti juga Sora nggak mau bahas. Ya, namanya orang dagang ya pasti ada untung. Tapi kan Sora bukan yang ngambil untung satu barang jualan rumah loh ini. Keuntungannya nggak bisa buat Sora jalan-jalan ke luar negeri. Ya, oke. Alfabetnya N, G, E, Y, N, O, S. Terima kasih ya sudah dengerin penjelasan barang-barang aku ya. Ada G, O, J, G, Z, P, R, G, C, dan W. Silakan di pause dan di zoom ya alfabetnya apa aja. Itu dari Sora. Oke. Untuk pembelian gelang, kalung, terus mau belajar baca tarot, mau konsultasi juga, mau semuanya, silahkan ke Instagram Sora @sora_tarot atau di Telegram bawah, silahkan diklik ya. Lalu di sana ada linknya langsung terhubung ke Telegramnya Sora. Nggak ada WA dan yang lainnya. Tolong stop ditanyain. Dan biasakan untuk mendengarkan dari awal sampai akhir karena semua informasi buat kamu. Nanti kalau setengah-setengah kamunya bingung. Oke? Kalau bingung silahkan ditonton ulang video ini. Ya, itu yang harus Sora bisa bilang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya, Sahara. I love you as always. Bye-bye.